Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT, yang mana Allah SWT telah kumpulkan kita di masjid ini, KJRI Los Angeles, Amerika Serikat. Semoga Allah meridhai perjuangan kita malam ini. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini kita akan ceritakan tentang kerjasama antara suami dan istri. Allah menciptakan Nabi Adam pertama kali sendirian. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam sendirian. Kemudian Nabi Adam dilepas di surga. Kapan? Hari Jumat. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah bersabda, khairul yaumi tola'at alaihi syams yaumul jumu'ah. Hari yang terbaik yang pernah disirami matahari dari dulu sampai hari kiamat adalah hari Jumat. Tapi Yahudi menganggap hari terbaik itu Sabtu, khilaf. Dan Nasrani menganggap hari terbaik itu hari Ahad, hari Minggu. Sebetulnya nggak ada hari Minggu, yang ada hari Ahad. Ahad itu hari pertama, Isnain hari kedua, Salasa hari ketiga, Arba'ah hari keempat, Khamis hari kelima, Jumu'ah hari kumpul, Sabat hari keenam, Ahad hari pertama. Cuman karena di zaman Belanda penjajah Indonesia itu, kalau hari Ahad mereka mengadakan sekolah untuk anak-anaknya seminggu sekali. Disebutlah sekolah minggu. Sekolah untuk anak-anak Nasrani seminggu sekali di gereja. Sekolah minggu. Lama-lama hari sekolah minggu. Lama-lama jadi hari Minggu. Padahal nggak ada hari Minggu, yang ada seminggu. Satu minggu itu 7 hari. Harinya itu Ahad, Isnin, Selasa, Arba'ah, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad lagi. 7 hari satu minggu itu. Karena sekolah minggu lama-lama jadi sekolah hari Minggu. Orang Nasrani bilang hari terbaik hari Ahad. Tuhan istirahat. Siapa cari makan hari Ahad terkutuk. Kalau Yahudi hari ke-6 Sabat, Sab'ah hari ke-7. Sab'ah
Orang Yahudi bilang Sabat. Itu hari Tuhan istirahat. Capek udah bikin dunia ini, alam semesta. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari ketujuh Tuhan istirahat. Siapa kerja hari ketujuh dilaknat, terkutuk. Kita hari istimewa itu kata Nabi, khairul yaumi tola'at alaihi syams yaumul jumu'ah. Hari terbaik dari dulu sampai kiamat yang pernah disirami matahari, hari Jumat. Tapi hari Jumat kita nggak haram cari nafkah. Haramnya cari nafkah itu cuman waktu antara azan Jumat sampai salam sholat Jumat. Pendek sekali ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai kamu orang beriman, kalau kamu mendengar panggilan azan sholat Jumat, tinggalkanlah semua pekerjaan jual belimu, semua pekerjaan dunia ditinggalkan. Wa dzarul bai', tinggalkan semua jual beli, segeralah datang kepada Allah memenuhi panggilan azan. Fas'au ila dzikrillah. Tinggalkan semua pekerjaan dunia. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maka haramlah jual beli setelah azan Jumat. Tapi begitu selesai sholat, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Jika kamu telah selesai sholat berjemaah, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari rezeki dari Tuhanmu. Wadhkurullaha katsira, sambil kerja cari rezeki, zikir yang banyak. La'allakum tuflihun, kamu akan sukses dunia akhirat. Jadi haramnya itu pendek aja, antara azan sampai salam. Menurut ilmu usul fiqih, Imam Syafi'i mengatakan kalau ada perintah yang datangnya setelah didului oleh larangan, dilarang dulu kemudian ada perintah setelah larangan itu, maka perintah yang datang setelah larangan itu adalah mencabut perintah sebelumnya. Bukan perintah sunat, bukan perintah wajib, tapi perintah untuk mencabut larangan sebelumnya. Tinggalkan jual beli setelah dengar azan, haram jual beli. Setelah jual beli, setelah sholat boleh cari rezeki lagi. Jadi perintah cari rezeki setelah larangan cari makan setelah azan Jumat, itu perintah membolehkan mencabut larangan sebelumnya gitu. Itu menurut usul fikih. Fihi khuliqa Adam, hari Jumat itu hari Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke surga. Sendirian. Rupanya Nabi Adam sendirian di surga nggak enak. Padahal kawannya buruk, burung-burung, malaikat-malaikat, tapi sepi. Kenapa? Nggak ada yang sejenis min anfusikum, dari jenismu sendiri. Akhirnya Nabi Adam kesepian. Satu hari Nabi Adam lihat burung bercumbu di pohon surga. Disitulah kerinduan Nabi Adam. Nabi Adam berdoa, ya Allah, andai katalah aku punya istri seperti burung itu, di bawah pohon itu, di bawah pohon surga. Allah tidurkan Nabi Adam. Waktu tidur tuh Allah cipta, khalaqa minha zaujaha, Allah jadikan istrinya dari tulang rusuk, min dila, dari tulang rusuk yang paling bawah, the lowest rib. The lowest rib, cari jadilah. Kalau orang sekarang bilang dari sistem cloning, Nabi Adam diklon, cloning jadi istrinya. Begitu Nabi Adam bangun tidur, itulah ya Allah kata, wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Aku tahu apa yang kau sembunyikan di hatimu, apa yang kau ucapkan di lidahmu, aku tahu, kata Allah. Allah tahu Nabi Adam tuh rindu pingin punya istri. Bangun dilihat ada perempuan cantik, langsung mau dipegang sama Nabi Adam tuh. Jadi kodrat laki-laki itu memang begitu. Ya, asal lihat perempuan cakep langsung mau megang. Makanya Rasulullah SAW melarang, janganlah ya, la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Janganlah laki-laki dengan perempuan itu berdua-dua. Ya, fa inna salisuhuma asyaitanu. Karena nanti datang yang ketiga, yaitu setan. Jadi nggak usah deket-deket lah sama laki-laki kalau berdua-dua gitu. Bahaya. Laki-laki itu kalau lihat perempuan pertama kali biasa, 3 menit kemudian dia lihat, mulai perhatiin apa kelebihan perempuan ini. Oh, hidungnya mancung. 10 menit kemudian, wah, bibirnya merah.
Ini kemudian matanya jeli. Kemudian bangun dia pegang itu. Itu memang bahayanya laki-laki. Barulah Nabi Adam merasa bahagia setelah ada istri. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu diciptakan Allah istrimu dari sukumu sendiri, dari jenismu sendiri. Jadi kalau manusia itu tentremnya kalau kawin sama manusia. Kalau manusia kawin sama monyet nggak tentrem itu. Jalan-jalan ke mall ya kan, ih cantiknya pet animalnya. Oh bukan, ini bukan binatang, ini suami saya. Aduh, orang bingung ngopo kok kawin karo monyet. Pasti nggak enak, pasti ada rasa malu, hati nggak tentram. Untuk tenang itu kawin sama jenisnya. Ratu Balqis itu ibunya manusia, bapaknya jin. Lahirlah anaknya Balqis, sakti lah anak jin, bisa mimpin negara. Tapi Nabi Sulaiman lebih hebat. Waktu Ratu Balqis datang dari Yaman ke Mekah itu 3 jam naik kapal terbang. Jadi dari Banda Aceh ke Aceh, dari Banda Aceh ke Jakarta. Ya kalau jalan kaki 3 bulan lah. Ya. Nah waktu itu Nabi Sulaiman mau bikin takluk. Nabi Sulaiman sudah tahu ini Ratu Balqis ini sakti, sudah tahu. Maka Nabi Sulaiman mau bikin takluk. Maka Nabi Sulaiman ajak musyawarah rakyatnya, pembesar-pembesar. Siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman kemari sebelum Ratu Balqis sampai sini? Gitu. Jadi kalau dia datang lihat singgasananya udah ada kan kaget gitu. Kata Raja Jin Ifrit, aku bisa memindahkan sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Berapa cepatnya itu? Sebelum berdiri nih, ayo berapa detik itu? Sebelum Tuan Raja berdiri, udah kupindahkan istana apa itu Ratu Balqis itu kemari, singgasananya. Nabi Sulaiman nggak mau terima karena kerjasama sama jin nggak bagus. Karena yang menawarkan diri kan Jin Ifrit nih, kafir nih. Jin Ifrit kafir, cuman tunduk sama Nabi Sulaiman, takut sama Nabi Sulaiman. Diperintahkan Allah semua jin harus taat sama Nabi Sulaiman. Binatang, angin, manusia, jin semua harus taat. Nabi Sulaiman nggak mau. Tawaran jin. Itulah cerdasnya Nabi itu, smart, fatonah. Ya, bukan fatonah yang ditangkap KPK itu, bukan. Kalau Nabi Sulaiman terima tawaran Ifrit itu, pasti sekarang orang sudah banyak yang sesat. Susah-susah pergi aja ke dukun. Susah-susah pergi Nyai Roro Kidul. Susah-susah pergi ke gua Serindil. Ya kan kalau tanya loh, kamu kok minta tolong sama jin? Nabi Sulaiman aja minta tolong, apalagi saya. Maka Nabi Sulaiman nggak mau, dibiarin aja, diam aja. Raja kalau pemimpin diem itu berarti nggak setuju. Beda kalau anak gadis. Kalau anak gadis diam itu berarti setuju. Itu bedanya pemimpin sama anak gadis. Kalau anak gadis tanya, "Jeng, kue gelem kawin karo aku?" Dia diem berarti mau. Tapi kalau jeng kue gelem kawin itu nggak mau itu. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba itu. Kalau dia diem dia mau. Kalau pemimpin terbalik. Kalau kita usul dia diem berarti jangan usul yang kedua kali. Pak, tolong Pak, kalau bisa saya cuti sebulan Pak, mau pulang ke Indonesia, rindu banget. Kata duta besar, jangan, mana ada sebulan cuti. Terus diulangi lagi, Pak tolong Pak, saya mau cuti Pak sebulan Pak. Terus duta besarnya diem, jangan ulangi lagi. Iya bener, kena skor bisa. Jadi kalau udah pemimpin diam berarti nggak setuju. Nabi Sulaiman diam. Waktu Ifrit, Raja Jin kafir itu mengusulkan, saya bisa pindahkan kursi Ratu Balqis sebelum engkau Tuan Raja berdiri dari tempat dudukmu. Nabi Sulaiman nggak mau. Tapi begitu berdiri juru tulis Nabi Sulaiman, sekretarisnya. Kalau menteri, sekjennya lah itu. Kalau di dalam tafsir bilang Katib min Sulaiman, juru tulisnya Nabi Sulaiman. Dia bilang, aku bisa memindahkan kursi istana Ratu Balqis itu
Sebelum engkau mengedipkan matamu, ayo. Sebelum engkau mengedipkan matamu, langsung pindah. Dalam kitab Tanwirul Qulub, saya baca tafsir ayat ini. Itu pindahnya bukan lewat langit, lewat udara. Kalau lewat udara, Balkis lihat dong. Itu singgasana saya terbang tuh. Lewat tanah, dari dalam tanah dibawa. Dari bawah tanah, kruk, tiba-tiba sedetik, cek, udah ada di situ. Begitu Balkis sampai di tempat itu, di istana Nabi Sulaiman, dia lihat, ini singgasana siapa? Kayak singgasana saya. Ini memang singgasanamu. Langsung Balkis nyerah. Udah tahu lah dia pasti kalah dengan Nabi Sulaiman. Membuktikan hebatnya Nabi Sulaiman, mindahkan Ratu Balkis punya singgasana aja. Udah pasti nyerah itu. Berarti kalah sakti. Padahal Balkis sakti, dia anak jin. Nah, ketahuannya waktu dia masuk istana Nabi Sulaiman, bawahnya ada air kolam, ada ikan berenang-berenang, di atasnya kaca. Belum ada zaman itu orang rumahnya kaca, baru Nabi Sulaiman. Dilihat, waduh, Nabi Sulaiman istananya banjir, ditarik jubahnya si Balkis ini, diangkatnya, kelihatanlah betisnya. Takut basah, Nabi Sulaiman lihat betisnya, senyum. Kata orang yang otaknya ngeres, waduh, Nabi Sulaiman ngiler lihat betis Balkis. Karena Balkis dinikahi Nabi Sulaiman menjadi istri yang ke-100. Balkis, maka Nabi Sulaiman senyum karena betisnya penuh dengan bulu yang lebat. Sehingga Nabi Sulaiman langsung, anak jin rupanya. Dan di dalam tafsir Khazin ditulis nama bapaknya Balkis, itu ditulis nama bapaknya. Cuman saya lupa nama bapaknya, itu nggak sempat saya cek di tafsir, tapi saya sudah baca. Baik, ini kerjasama. Ya. Kalau kata Syekh Zakaria Al-Ansori, orang Islam kawin dengan jin Islam boleh. Boleh, ya Balkis kan bapaknya jin. Tapi rugi kalau ibu kawin sama jin, rugi. Kalau kita Pak kawin sama anak jin, rugi. Anak kita jadi anak jin, nggak kelihatan. Yang bisa lihat cuman kita. Kan repot kalau kita pulang kampung naik kereta api, ya nggak? Pulang kampung sendiri Pak, wah ada 8 anak saya nih, wow, loncat itu yang sebelah kita itu dari jendela itu. Kalau jinnya perempuan, laki-lakinya manusia, anaknya anak jin, nggak kelihatan anaknya. Tapi kalau perempuannya manusia, jinnya laki-laki, anaknya manusia, setengah jin. Nah, Nabi Adam itu tidak diciptakan istrinya itu jin. Tidak, tapi istrinya min anfusikum, dari dirinya Nabi Adam sendiri, dari tulang rusuknya itu. Litaskunu ilaiha, supaya dengan nikah dengan manusia yang satu jenis, hati itu jadi tentram. Jadi orang yang tidak punya istri pasti jiwanya nggak tentram. Orang yang nggak punya suami pasti sering uring-uringan. Hari ini A, besok B. Baru 5 menit ketawa-ketawa marah. Loh, kamu baru ketawa-ketawa kok marah? Itulah nggak stabil itu. Bahkan kadang-kadang orang ketawa sama dia, dia merasa disindir. Apa kabar? Yalah, aku memang nggak punya suami. Loh, apa urusannya orang nanya apa kabar kok? Urusannya kok ke suami sih? Oleh karena itu, manusia itu baru sempurna kalau dia nikah. Kenapa? Secara fisik laki-laki memang perlu wanita. Laki-laki itu kelihatannya perkasa, tapi sesungguhnya jiwanya rapuh. Laki-laki itu perkasa, berantem kuat, marah-marah hebat, mikul barang, mikul karung 100 kilo kuat, lari maraton 10 kilo pun kuat. Tapi sebetulnya jiwa laki-laki rapuh. Kalau dia pulang pasti yang nomor 1 dia lihat istrinya. Mamamu mana nak? Pergi dari pagi belum pulang. Wah, gelisah itu. Waduh. Tapi kalau ibu-ibu istri pulang ke rumah nggak ada suaminya, dia tenang aja. Itu menangnya perempuan. Nggak ada seorang istri pulang ke rumah dia nanya sama anaknya, bapakmu mana? Nggak ada itu. Tenang aja dia.
Terus suaminya telepon, "Dek, abang malam ini tak pulang." Ya nggak apa-apa. Tapi kalau laki-laki, "Bang, apa malam ini aku nggak pulang, Bang." Oh, sampai pagi nggak tidur itu. Oh, kalau istrinya pergi jam 5 sore belum pulang, jam 7 sore belum pulang, itu sebentar-sebentar buka jendela tuh. Ada mobil berhenti depan rumah, buka jendela tuh. Belum pulang juga mamamu nak. Memang laki-laki begitu. Nabi Muhammad SAW waktu wafat di pangkuan Siti Aisyah. Di pangkuan Siti Aisyah. Itu membuktikan bahwa laki-laki itu memang butuh seorang wanita. Makanya kalau ada suami istri 30 tahun bareng, tiba-tiba istrinya meninggal dunia, suaminya itu ambruk. Ibu-ibu jangan pikir, wah laki-laki itu gampang, mati kawin lagi. Itu kan teorinya. Teorinya Rasulullah SAW waktu Khadijah wafat, udah nikah dengan Aisyah, udah banyak istri yang lain, tetap aja selalu teringat dengan Khadijah. Satu hari Hannah, adiknya Khadijah radhiyallahu anha, datang ke rumah Nabi, bunyi bakeaknya itu, tekleknya itu, kletak kletik, kletak kletik, kletak kletik, mirip caranya jalan Khadijah. Rasulullah gemeter lihat pintu itu, gemeter, berkeringat dahi Rasulullah. Begitu yang muncul Hannah, "Alah Hannah, kupikir kau tadi Khadijah." Padahal Rasulullah sudah tahu Khadijah sudah wafat. Sampai Siti Aisyah cemburu. Sampai Siti Aisyah bilang, "Rasul ini udah punya istri muda, cantik, jelita, merah jambu kulitnya, harum mulutnya, muda belia, masih ingat aja sama nenek-nenek yang bibirnya sudah hitam pinggirnya gitu. Banyak nenek-nenek pinggir bibirnya hitam." Tapi Rasulullah marah besar. Kata Rasulullah, "Jangan kamu begitu dengan Aisyah, Khadijah. Tidak ada imbangnya istri saya itu." Terus tiap hari kalau ke rumah Aisyah, Rasulullah cerita tentang Khadijah. Sehingga Aisyah bilang, "Kalau bolehlah ku tarik lagi ucapanku itu, ku tarik." Tapi udah terlanjur. Nah, ini tentang suami istri. Perempuan jangan diletakkan di atas kepala karena dia tidak diciptakan dari rambut. Tapi jangan diletakkan di bawah kaki karena dia tidak diciptakan dari kuku kaki. Tapi dia dari tulang rusuk sebelah kiri. Jadi perempuan itu sahabat kita untuk berbagi. Ibu, kalau mau rumah tangga nyaman, ibu harus memposisikan sebagai orang yang menampung keluh kesah suami sebelahnya. Jangan ibu di atas merentah-merentah. Kalau ibu menganggap ibu ratu, suami ibu kuli, rumah tangga gak tahan lama. Benar, gak tahan lama. Atau ibu merasa pesuruh di bawah, ibu pun akan ditipu oleh suami ibu. Ya benar, bujuku ini bodoh deh. Jadi itu harus tempat berbagi sebelah. Apa-apa yang menjadi tempat pengaduan suami, apa suami mengadu, diam, dengar. Perhatikan. Ini kadang-kadang suami ngadu nguapnya udah 17 kali ya. Iya bang. Sehingga suami tidak merasakan dia punya pendamping. Kemana suami mau mencurahkan keresahan hatinya? Kalau nggak sama istrinya, kepada siapa coba? Ibu harus menjadi pendengar yang baik, dengerin. Walaupun nggak ngerti apa yang dibilang suami, nggak ngerti. Suami cerita entah apa ini, waduh tadi di kantor ini komputer rusak ini, waduh nggak bisa diupload lah begini, nggak ngerti, diam aja ya, masya Allah. Dengar saja. Jadilah laut, menampung semuanya. Biar yang datang tuh bangkai, biar yang datang itu kotoran, sampah, apa aja dari sungai dibuang ke laut, laut terima aja. Laut diam aja, terima saja. Nanti bersih dia. Semua sampah kotoran itu akan dibersihkan. Suami itu tentrem kalau istri menyambut keluh kesah suami itu. Ini kerjasama yang luar biasa. Kalau ibu mau suami ibu cepat mati, ya, setiap dia keluh kesah jangan dengerin, pergi aja. Tiap hari keluh kesah melulu. Insya Allah suami ibu cepat mati. Ya, paling nggak sakit lah, jatuh sakit.
Karena nggak ada lagi mau kemana dia netralisir itu, yang ada di dadanya semua problem itu. Makanya istri itu istri itu kalau dia senangkan aja hati suaminya dan suaminya mati dalam keadaan ridho kepada sang istri itu udah dapat tiket masuk surga. Ayu mamro'ah wa zawjuha an harodin dakhalat jannah. Perempuan manapun, istri manapun saja, kalau wafat sang istri itu suaminya ridho atas kematiannya, itu perempuan pasti masuk surga. Kan gampang tuh cari tiket masuk surga bagi wanita. Tampung aja, terima aja suami itu. Kadang suami itu stres karena istri nggak ngerti. Pikiran istri duit. Kalau udah istri pikirannya duit, ya suami repot. Ada suami jual es krim dipikul di bahunya. Pagi-pagi diangkatlah itu es krim, tung, ada gong kecilnya tuh, tung, keliling kampung jualan sampai sore. Jam 4 sore, jam 5 sore pulang dia. Itu pulang istrinya bukan diambil kain elap anduk atau apa, kasih air putih, silakan duduk, enggak. Belum masuk suaminya, bawa duit. Suaminya, ada duit enggak? Seharian jualan, kata suaminya enggak laku. Es krimnya hari ini enggak ada uang. Kenapa? Dari pagi sampai sore hujan. Jualan di Sukabumi pula, di puncak. Jual es krim. Hujan dari pagi sampai sore, nggak laku es krim kita hari ini. Langsung istrinya bilang apa? Goblok. Udah tahu musim hujan, jual es krim. Mati suami bisa, bener. Semestinya dihibur. Ya udah mas, duduk, kasih air putih, lapin. Jadi nggak dapat duit hari ini mas, nggak apa-apa mas, tenang aja lah. Terus makan apa kita malam ini? Tenang mas, kita makan es krim malam ini. Bagaimana nggak masuk surga kata Nabi perempuan seperti ini? Bagaimana perempuan seperti ini nggak dijamin masuk surga? Coba. Dan bagaimana suami menghadapi istri seperti ini tidak betah gitu, hilang semua letih susah payahnya itu. Inilah perlunya kerjasama itu. Jangan ibu pikir suami ibu itu tegar. Iya badannya iya tegar, tenaganya kuat, iya tapi jiwanya rapuh. Percayalah. Berapa banyak suami yang akhirnya gila, frustasi segala macam. Gara-gara apa? Gara-gara istri tidak mendukung. Sebagian besar orang yang masuk penjara itu karena dorongan istri. Hampir 70-80% laki-laki yang korupsi dorongan istri. Karena istrinya asal pulang nanya, apa? Duit. Dia kan gaji udah, oh gaji nggak cukup, uang masuk. Akhirnya suaminya nyari uang masuk. Dan cara istri minta itu nggak kasar, mas. Apa? Tetangga sebelah itu satu kantor sama mas. Oh. Dia pangkatnya apa? Ya supervisor. Kalau mas, saya manajer. Loh, berarti mas kepalanya dong? Iya, saya atasannya dia. Waduh mas, tadi mas dia beli TV baru mas, LED mas, 42 inci. Gede mas, saya tadi lihat, masya Allah mas, persis lautnya itu persis laut mas. Gunungnya persis gunung. Suaranya krimincing. Kalau TV kita ini mas, aduh gambarnya udah retak-retak. Terus istri bilang begitu, suaminya bilang, kamu mau TV baru? Enggak, cuman ngomong aja kok. Tapi satu hari 72 kali diulangin itu. Mencurilah suami besok. Nah kerjasama ini dari awal ayat ini sudah dibilang, hei kamu manusia bertakwalah kamu kepada Allah yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu yaitu laki-laki, Nabi Adam. Dari diri yang laki-laki itu wa khalaqa minha zawjaha, dijadikan istrinya. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari suami istri itu beranak pinaklah menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak. Kemudian apa kata Allah? Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Alladzi tasa'aluna bihi wal arham, yang mana kamu suami istri itu saling take and give, saling meminta dan memberi. Itu dibilang
Tasa'alu nabihi. Saling minta-meminta. Suami minta sama istri, istri minta sama suami. Tak bisa istri minta aja sama suami, tapi suami nggak pernah dapat apa-apa dari istri. Oke, ibu-ibu dapat belanja dari suami, tapi ibu-ibu juga harus memberikan sesuatu kepada suami. Obati capek dia seharian itu. Obati capek dia seharian dengan senyum manis. Nggak dapat uang mas? Enggak. Es krim nggak laku? Nggak apa-apa mas. Malam ini kita makan es krim, ya nggak? Masuk angin dong? Enggak, kita panasin es krimnya. Masya Allah. Saya teringat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Beliau badannya kecil. Badannya kecil, nggak normal laki-laki. Jadi beliau tuh kecil, tapi beliau penghafal Quran. 4 sahabat Nabi paling hebat dalam ilmu Quran zaman Rasulullah, salah satunya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau ini satu hari disuruh Nabi manjat pohon, ngambil ini untuk gosok gigi, kayu arak, siwak. Jadi kata Nabi, Ibnu Mas'ud panjat dulu pohon, patahkan satu ranting untuk gosok gigi, kayu arak, kayu siwak. Manjatlah Abdullah bin Mas'ud, kelihatan betisnya. Kecil betisnya. Sahabat-sahabat Nabi yang lain ketawa. Wah, lucu gitu. Terus Nabi nanya, kenapa kamu ketawa? Ada apa? Betisnya kecil. Nggak normal, yang badannya kecil. Terus kata Nabi, demi Allah, satu betisnya Ibnu Mas'ud itu jika ditimbang dengan gunung Uhud, lebih berat kakinya Ibnu Mas'ud sebelah di sisi Allah daripada gunung Uhud. Rasulullah bilang jangan anggap enteng dengan manusia yang badannya kecil. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu badannya kecil, orangnya miskin, jadi buruh kan nggak kuat. Kalau nggak kuat kerja ya gajinya nggak banyak, kurang dong duitnya. Istrinya orang kaya. Istrinya bilang sama Nabi, ya Nabi, suamiku Ibnu Mas'ud itu miskin, kalau ngasih belanja kurang. Bukan karena dia pelit, memang penghasilannya sedikit, tapi saya banyak uang. Boleh nggak saya tambahi uang belanja yang dikasihnya itu, yang diberi suami saya itu dengan uang saya. Jadi kalau dia cuma kasih $10, uang belanja sehari 50, yang $40 uang saya, kira-kira gitu. Wah, kata Nabi, bagimu 2 kali lipat pahala dibandingkan kau sedekah sama fakir miskin. Jadi kalau si istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sedekah sama fakir miskin, itu pahalanya 700 kali lipat. Tapi kalau sedekah sama suami, pahalanya 1400 kali lipat. Rasulullah bilang begitu. Itu dari segi istri Abdullah bin Mas'ud. Dia tidak bilang sama suaminya, dia bilang sama Nabi. Abdullah bin Mas'ud beli belanja nggak cukup, tapi setiap pulang makanan enak. Kan ajaib tuh. Loh, kok tadi $10 kok ada semua, ada udang, ada kambing, ya kan? Ada tahu, ada tempe, ada es krim, kan gitu kan? Saya cerita es krim bukan minta es krim, bukan ya. Jadi kan ada semua gitu, kan hebat itu kan. Abdullah bin Mas'ud tuh tahu juga, ini tidak mungkin duit segini makanan jadi begini nih. Mesti istri saya yang membackup ini. Tahu Abdullah bin Mas'ud. Besoknya Abdullah bin Mas'ud kumpulkan istri dan anak-anak perempuannya. Anak-anakku, istriku yang tercinta, bapakmu ini cari makan nggak pandai, cari duit nggak pandai bapakmu ini. Jadi saya minta tolonglah anak perempuan dan istri saya yang tercinta, kalau bapak kerja, malamnya itu kamu baca surah Al-Waqi'ah. Setiap habis maghrib sampai isya, istri dan anak-anakku tolonglah saya dengan membaca surah Al-Waqi'ah. Karena sesungguhnya siapa yang membacakan surah Al-Waqi'ah, dipermudah datang rezeki untuknya. Rezeki mah udah ditetapkan Allah, cuman datangnya mudah gitu. Rezeki itu sudah ditetapkan, Bu. Cuman kalau datangnya susah, harus mikul karung dulu 200 karung, kan bengkok juga gitu. Memang duitnya ada gitu, tapi pudingnya lebih banyak. Kan repot gitu kan. Jadi Abdullah bin Mas'ud minta tolong bapak nak, tolong suamimu ini wahai istriku. Dengan apa? Dengan bacaan surah Waqi'ah setiap malam antara maghrib dan isya. Akhirnya rezeki mudah. Abdullah bin Mas'ud hidupnya berubah. Jadi bahagia, dia senang, duitnya cukup. Jadi ini kerjasama dalam rumah tangga. Ibu kalau tidak terlalu sibuk, yaitu maghrib Waqi'ah, Yasin, supaya suami besok kerja ada aja rezekinya.
Kalau rezekinya gajinya cukup tapi keseleo coba. Keseleo, ke dokter habis $500. Keseleo harus urut, habis lagi $200. Memang dapat duit, tapi bocornya banyak. Gimana? Kayak tukang ojek. Dari pagi cari duit sampai malam dapat 150.000. Banyak itu. Tapi begitu belok ke gang rumahnya bannya meletus. Bawa ke bengkel, tukar ban 200.000 malah rugi 50.000. Jadi apa ini? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan contoh kepada kita. Ada generatornya rumah itu. Ini listrik kenapa bisa hidup terang begini? Karena ada pembangkitnya di sana, di Nun, di mana nggak tahu ya. Ada kalau pembangkitnya sana mati, kira-kira hidup nggak nih? Begitu juga laki-laki. Kami ini pekerja, membuat terang, ngasih rezeki sama anak istri. Tapi generatornya itu ibu dan anak juga. Siapa? Ibu dan anak perempuan kalau menurut Abdullah bin Mas'ud. Saya memang minta tolong sama anak istri saya dulu. Begitu nikah saya bilang, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu minta tolong sama istri dan anaknya dibacain Waqiah tiap malam. Saya lebih jelek dari Ibnu Mas'ud. Saya minta tolong kamu yang bacain Waqiah setiap maghrib sampai isya. Anak-anak saya semuanya, ya alhamdulillah. Sudah umur 51 sekarang saya. Rezeki ada aja. Ada aja rezeki. Bener, ada aja rezeki. Kadang orang Cina datang bawa duit sama saya. Orang Cina, Pak, tolong Pak uruskan perusahaan saya mati izinnya. Loh, Ustadz kok suruh ngurus izin perusahaan? Apa urusannya coba gitu. Tapi ya bener, saya bawa izin perusahaannya, saya pergi ke orang begitu lihat kiai pakai jubah serban ke kantor kan langsung, ada Pak Kiai, apa yang perlu dibantu kan gitu. Ini saya mengurus perusahaan ini mati, oh beres Pak Kiai, ini suratnya udah beres, Bapak pulang aja, saya kasih tanda terima, seminggu lagi udah beres semua, nggak perlu Bapak datang. Waduh, enaknya kerja. Selesai seminggu ditelepon, udah beres Pak, saya datang ambil. Orang Cinanya saya telepon, udah beres. Hanya kalau kita orang 1 bulan belum siap loh. Ambil duit banyak. Kalau kita nggak ada, berapa? Ya biayanya yang tertulis di situ aja. Rp1 pun nggak ada yang berani ngambil mau kiai, nggak berani orang. Kena sumpah 7 keturunan. Jadi rezeki itu memang sudah ditetapkan Allah. Seperti ayam. Ayam tuh kan kalau majikannya pasti kasih makan tuh ayam. Kalau nggak mati tuh ayam. Tapi ngasih makannya ada yang rame-rame rebutan. Dipukulin. Tapi ada yang istimewa, dikurung, diletakkan 1 mangkok, airnya cukup, ya kan? Orang lain nggak bisa makan. Dia makannya nggak berdiri, sambil tidur dia makan. Karena nggak ada gangguan gitu. Kenapa? Sebab dia disayangi majikannya. Kita pun begitu. Kalau suami cari nafkah, istri baca Quran, zikir, bikin generator. Allah sayang sama suaminya, sayang sama istrinya. Maka otomatis rahmat Allah dan kasih sayang Allah itu datang. Saya kasih contohnya. Bagaimanakah mendatangkan rezeki ke rumah tangga kita? Bukan jerit-jerit, minta, rezeki datang sini, rezeki turun sini. Sampai kiamat nggak mau rezeki itu turun. Bikin landasan turunnya. Landasan turun rezeki itu dibuat. Sama dengan orang Los Angeles ini. Bagaimana supaya kapal terbang dari seluruh dunia mau turun di Los Angeles ini? Bagaimana caranya? Orang Los Angeles kumpul di tanah lapang jerit-jerit. Kalau ada kapal terbang lewat, turun sini, turun. Bakar api, center, rame. Sampai gondol nggak mau kapal terbang turun. Betul nggak? Bagaimana caranya supaya turun? Dibangun aja. Airportnya dibangun, landasan terbangnya, dibikin menara pengaturnya, ya kan? Beres semua, lampu-lampunya, udah runway-nya udah beres semua, laporkan, nggak usah diminta pesawat turun sendiri. Nah, dia bilang halo, ya, Los Angeles ya 174, ini udah turun, ya kan? Malaysia Airlines MH 374 wah hilang masuk. Ya kan? Kalau nggak ada landasannya mau turun di mana dia? Tapi kalau ada landasannya dia turun, sap, udah, ya kan? Begitu juga rezeki itu, rezeki dari Allah, rahmat Allah. Kalau mau datang di rumah kita, nggak perlu kita jerit-jerit.
Minta-minta, doa-doa sampai kerongkongan kita serak. Bikin aja landasannya. Nah, landasan apa itu? Di dalam rumah tangga itu ada sholat sunat, ada baca Quran, ada zikir, ada kasih sayang antara suami istri, anak dengan orang tua dengan anak. Maka bercurah-curahlah turun rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata dalam satu hadis Rasulullah bilang, janganlah kamu bertengkar. Karena kalau kamu bertengkar, rezeki yang mau datang pun pergi. Rezeki yang datang pergi. Udah datang rezeki sampai depan pintu, berantem suami istri, pergi, nggak jadi, susah ya. Oleh karena itu kerjasama ini penting antara suami dengan istri, istri dengan suami. Istri generator, suami kerja. Ya. Minta tolong, nggak usah malu-malu Pak, kita minta tolong sama istri. Tolong saya, kamu baca Quran, zikir. Dulu orang dulu, cerita orang dulu. Suaminya nyangkol, macul di sawah. Istrinya di rumah. Begitu suaminya pergi, dia bersihkan rumah, dia ini masak segala macam. Udah itu dia zikir, baca Quran. Bacanya pun cuman kulhu aja diulang-ulang. Kulhu tok aja, kulhu aja. Tapi diulang-ulang terus, zikir, urus anak, cuci baju apa semua. Suami pulang udah beres, sudah bersih, udah rapi. Penuh dengan zikir. Sehingga suami hanya nanam sawah aja. Panennya pun cuma sekali setahun. Anaknya 13. Loh, mana di depan rumah saya anaknya 17. Satu ibu, satu bapak tuh 17, bayangin. Depan rumah saya rajin memang itu, pagi siang malam itu. Bener itu. 17 anaknya. Sawah yang digarap cuma 1 hektar. Panen setahun sekali. Cukup. Nah, itulah hebatnya orang dulu itu. Sekarang 1 hektar. Panennya 3 kali setahun. 1 hektar panennya 10 ton. Anak 2. Miskin juga. Apa kabar Pak? Susah. Pak, apa kabar? Susah. Kapan senengnya? Sekarang di Indonesia semua susah. Ditanya, jumpa petani, apa kabar Pak? Susah. Jumpa pedagang gimana Pak? Waduh, susah. Jumpa lurah, apa kabar Pak Lurah? Wow, susah. Jumpa camat, susah. Jumpa presiden, apa kabar presiden? Wah, susah. Terus siapa yang gak susah? Jumpa kiai, apa kabar kiai? Wow, susah. Terus gimana siapa yang gak susah di dunia ini? Ada apa? Kok jadi begini dunia ini jelek? Kok semua orang jadi susah? Ini dunia ini kan gak susah dunia ini. Wong kita khalifahnya kok. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita di dunia ini khalifah. Masa khalifah susah? Semua dunia itu kita punya kok. Ada yang salah sistemnya. Kita nggak sandar sama Allah benar-benar. Cari rezeki yakin dengan diri, bukan yakin dengan Allah. Bagaimana Allah mau beri rezeki? Kembalikan lagi itu. Setiap mau pergi bilang, ayang, abang mau kerja. Kamu bantu dengan zikir, bantu dengan doa ya. Mudah-mudahan rezeki hari ini banyak, bagus, halal, berkat. Kalau berkat tuh makan sekali, kenyangnya 3 hari. Itu berkat. Kalau nggak berkat, makan 3 kali, lapernya, nggak pernah kenyang. Baru makan lapar lagi. Baru makan lapar lagi. Badannya nggak gemuk pula, kurus saja. Yang gemuk cacingnya. Baik. Begitu juga anak. Anak itu kalau dia belum balik, itu setiap dia berdoa tembus itu. Orang dia nggak berdosa. Sayang anak-anak itu tidak kita manfaatkan. Orang-orang dulu anak-anak itu dimanfaatkan. Nah, doakan bapak ibumu ya nak, kamu jaga sholat. Anak itu sholat umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, dia belum balik. Belum balik tapi sudah hafal Fatihah, sudah hafal Yasin, sudah sholat dengan baik. Padahal dia belum wajib sholat. Tapi begitu dia sholat, kata Nabi, apabila seorang anak sholat, maka pahalanya untuk bapak ibunya. Bukan untuk anak itu belum berdosa kok. Belum wajib dia sholat. Itu lumayan anak itu sudah bisa sholat, sudah bisa baca Fatihah. Umur 6 tahun, 7 tahun kan anak-anak sudah pandai sekarang.
Satu hari zaman Nabi seorang wanita berhaji. Nabi sekali naik haji. Sekali aja, di tahun depannya Nabi meninggal, wafat. Nah, seorang wanita bawa anak bayi haji juga. Ketemu sama Nabi, diangkatnya anak itu. Berarti kan anak bayi itu kan. Diangkatnya gini. Ya Nabi, anak ini ku bawa haji, ku bawa tawaf, ku bawa sa'i. Nah, ku bawa mengerjakan ibadah haji, melontar jamroh semua ku bawa ini anak bayiku ini. Kira-kira dapat pahala haji enggak anak saya ini? Anak baby begitu. Kata Nabi, ya, dia dapat pahala haji sempurna. Cuman pahalanya untuk kamu. Pahalanya untuk ibu. Nah, kenapa anak kita hari ini enggak kita manfaatkan? Anak kita beritahu, nak, bapak ibu susah, nak. Bapak ibu perlu backing. Backingnya dari kamu, nak. Kalau kamu doa, nak, tembus ke arsy Allah sebab kamu belum berdosa. Ini bapak mau kerja nih, doain bapak ya. Nggak usah malu-malu kita, Pak, minta tolong sama anak kita. Itu juga mendidik jiwanya kok. Sampai besar nanti dia merasa gitu. Nanti dia akan merasa, oh iya, saya ini generator untuk keluarga saya. Kalau saya jahat, mati generator, rusak semua keluarga saya. Jadi dia dari kecil sudah ada tanggung jawab. Dengan cara apalah pokoknya, nak, kamu, doa kamu makbul, mustajab, kamu belum berdosa. Kamu doa supaya bapak hidup senang, nak. Supaya rumah tangga kita ini aman damai, nak. Ini perempuan banyak, nak, di California ini, nak. Apalagi musim panas, nak. Ya Allah, ya kan. Anaknya nggak ngerti namanya anak-anak. Oh iya, Pak, ya kau doa, nak, supaya mata bapakmu bagus, ya kan. Minta tolonglah sama anak kita. Dia doa ya dengan kepolosannya itu. Ada anak kecil doa, ya Allah ya Tuhanku, dengan kepolosannya. Bantulah bapakku cari makan susah, ya Allah. Bantulah katanya matanya, ya Allah, biar bagus. Dia nggak tahu dia anak-anak kok. Tapi tembus ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Tembus ke arsy Allah. Percayalah ibu. Karena hadis Nabi banyak, ini saya bawa kitabnya. Doa seorang anak itu tembus ke langit tanpa penghalang sama sekali. Doa anak kepada ibu bapaknya tembus ke arsy Allah. Apalagi kalau dia belum berdosa, belum balik. Dan doa orang tua untuk anaknya juga tembus ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini yang begini-begini janganlah kita lepaskan. Insya Allah ya. Saling bantu-membantu. Bagaimana dengan orang tua kita? Sekarang kita udah tua. Orang tua kita ada yang masih hidup, sudah tua. Doa orang tua yang sudah tua itu sama seperti doa kita terhadap anak kita, tembus ke arsy Allah tanpa penghalang. Jadi jangan segan-segan telepon orang tua, walaupun beliau di Indonesia. Sekarang kan ada yang beli yang unlimited. Kita ngomong sampai berbuih, nggak bayar lagi, ya kan? Kalau di Indonesia itu TM on, ya, TM on, ketik TM on sampai doer, bayar cuma 2.000. Telepon, pripun kabar ibu? Alhamdulillah, saya nggih alhamdulillah. Jangan anggap remeh dengan orang tua seperti itu. Orang-orang tua seperti itu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main orang-orang tua seperti itu. Kalau dia minta sama Allah, tembus itu. Tolong ya mak, doain anak mama ya mak. Sekarang krisis mak, krisis. Ya Allah ya Tuhanku, sembuhkan anakku dari penyakit krisis. Dia nggak ngerti krisis itu apa. Tapi tembus ke langit ketujuh, tembus ke arsy. Tiba-tiba ada aja jalannya kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari permasalahan. Kenapa nggak kita manfaatkan itu? Barang-barang berharga seperti itu kok nggak kita manfaatkan? Insya Allah ya. Udah 9:30. Ya, ibu-ibu yang mulia, ada satu jembatan doa yang luar biasa. Ya, yang selalu dilupakan orang. Pertama, doa setelah sholat 5 waktu. Ayo doa ya asma, kapan doa itu pasti diterima? Habis sholat 5 waktu. Kadang-kadang bu, kami ini laki-laki kerja di
luaran. Sholat berjemaah tuh payah, itu mau doa lama-lama itu kan kerjaan menunggu. Siapa yang mau mendoa habis sholat itu yang khusyuk, yang tenang? Istrilah yang di rumah. Habis sholat 5 waktu dia doa, dia tenang, dia nggak diganggu. Kalau kita, saya merasakan Bu, waktu saya masih pangkat di bawah-bawah lah, baru-baru kerja, waduh, doa zikir aja sih, dikit aja zikir, manajer udah ngelirik gini. Iya benar, begitu kita habis sholat sunat, zikir gitu, pejam mata lagi khusyuk, zikir, begitu buka mata manajer begitu. Iya, kita kan jadi nggak enak, mau zikir lama, zikir hukumnya cuman sunat, sedangkan memenuhi pekerjaan hukumnya wajib, kami pasti terganggu. Generatornya ibu lah. Nggak ada yang melirik ibu di rumah ibu habis sholat doa, karena habis sholat 5 waktu itu adalah doa yang pasti sangat didengar. Oh sibuk, siang nggak bisa, malam lah. Jaufal akhir minal lail, tengah malam. Bos saya itu setiap malam 1 jam, padahal aset perusahaan dia 2,5 triliun. Dengarnya aja kaget, jangankan ibu, saya aja kaget. 2,5 triliun, baru beli kebun sawit dia ini, 6.000 hektar dia mau beli. Tapi dia tahajudnya tiap malam 1 jam. Di perjalanan aja kami ke Jepang 1 jam tetap aja dia tahajud malam 1 jam, walaupun dalam keadaan musafir. Nah, kalau dia bisa kok kita nggak bisa. Nah, kita cobalah malam, nggak bisa sejam, ya setengah jam. Nggak bisa setengah jam, 2 rakaat. 2 rakaat. Sambil buang air kecil. Kan malam buang air kecil kan. Nah, apalagi yang udah kena diabetes bisa 5-6 kali itu. Bangun doa 2 rakaat aja, 2 rakaat doa, ya Allah suamiku gini, ya Allah aku, anakku. Insya Allah. Memang istri banyak juga yang bekerja hari ini. Ya. Tapi bagaimanapun istri itu generator. Ya, generator. Doa perempuan itu lebih didengar daripada doa laki-laki. Ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Mari kita buka sesi tanya jawab ini, diskusi kita.